Apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid, yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah tua. Kalimat syahadat, tauhid. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, Seljuk, Ertugrul, Ottoman, ya. Kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid. Yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar dar Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu, dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu, bahwa azan itu hikmahnya ad-du'a'u lis-shalah allati hiyal falah. Panggilan untuk mengajak salat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan. Yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya 'alal falah, dan Allah sendiri mengatakan Ista'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Berarti salat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya? Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan ad-du'a lis-shalatil lati hiya al-falah. Karena salat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Wa tambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah.
kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam sholat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita nggak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud, saya tuh kayak DJ. Artinya saya yang mengatur ritme jamaah. Kapan mereka akan nangis. Begitu ayatnya tentang Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa teks dari makna dari kalimat itu? Bertaubatlah. Ketika bertaubat, nggak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat. Tapi yang nggak ngerti gimana? Saya akan wakili terjemahannya lewat nada. Sehingga orang yang nggak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat orangnya datang ke saya, Ustadz tadi Ustadz baca surat apa sih? Kok saya kena banget di hati saya? Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional itu udah belajar filosofi nada, udah nggak belajar lagi nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada. Tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah. Begitu kalimatnya kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Kenapa saya naikin? Orang yang nggak belajar maqamat dengan filosofi, dia pikir Ustadz naik tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan. Saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya nggak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik supaya orang yang tadinya ghafilin, gak tertarik untuk sholat, gak tertarik untuk ke masjid, merasa ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah wa makanin adaiha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu sholat dan tempat melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen sholat Jumat, saya keluar kan, karena datangnya pagi, terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau nggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi dengan suara azan. Sehingga di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul adzan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamat itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin? Kalau dia nggak azan nih, kelewat ketiduran nih subuh nih,
akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu nggak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di ganggang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di ganggang, rumah versi Madinah, jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, enggak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu enggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu enggak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah, azan itu disyariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang bab yang kelima, fadlul adzan, keutamaan adzan. Pertama adalah muazzin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, di antara fadilah azan, Allah menjanjikan ampunan dosa untuk muazzin. Nabi SAW bersabda, muazzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazzin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazzin dengan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazzin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu, Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazzin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi tuh. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah, aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami, kata Abu Hurairah, pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah ini, bagaimana dengan kita yang gak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazzin, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muazzin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan diam, tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazzin. Kayaknya gak usah semua, saya persingkat aja ya. Nah, quwwatul adzan. Ini penting banget nih. Quwwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit.
Hatta la yasma, sampai dia nggak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbiri-biri sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masih kedengaran aja nih. Berapa desibel sini? Wah, lari lagi lari terus aja sampai akhirnya nggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah nggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'dzin, sampai dia nggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres semua azan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang nggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah nggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia overthinking. Udah lu nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muadzin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib. Supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa idza qadat taswib akbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat? Oh iya ya. Begitu tadi mikirnya panjang banget gak dapat. Begitu Allahu Akbar, nah bener, nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingatin kita dengan ide-ide yang brilian. Dan setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta yadhallar rajul la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Tadi udah ruku belum ya? Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya? Tadi saya sujud sekali atau 2 kali ya? Ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza. Oh harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualnya gini, ini marketingnya kayak gini. Wah, heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar, nggak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya maksudnya yang ngerjainnya tuh setan banget. Makanya quwwatul adzan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin sehingga baliknya lama. Artinya kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini job desk gua nih. Gua dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kaza. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan karena saking jauhnya, malas gua balik lagi. Udah capek, tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat. Atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya? Usirlah dengan azan. Quwwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Terakhir aja deh, banyak banget nih sebetulnya. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti menara. Menara itu bahasa Arab, manaroh. Lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manarah, seperti menara, au sathil masjid atau atap masjid, au ayyi makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa.
Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu karena belum ada mukabbirus saut, maka pakainya menara supaya suaranya tuh surround Dolby. Hayya 'alas shalah. Ya. Kayak di Al Azhar di Turki kan, Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya. Yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu, dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang nggak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya nggak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Nggak di mihrab, dengarnya wah dari menara tinggi. Terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Aduh, satu lagi penting juga nih, wawasan. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad Al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdhurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau di Quba namanya Sa'ad Al-Qaraz. Kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdhurah di Masjidil Haram Makkah. Itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2? Pertanyaannya. Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya nggak wajib. Sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, nggak masalah karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama jaraknya dengan azan kedua sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama sholat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi sabunan segala macam wewangian, pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain. Kan kalau yang lain mah bukan dalam keadaan kita tidur. Supaya orang sempat ke masjid. Biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur. Jadi sekalian mengumumkan bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga mungkin ada tradisi di kita pakai sahur gitu ya. Sahur ya. Kangen ya dengan suasana itu ya. Mangga lah, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baik lagi azan pengingat untuk bangun sahur. Tujuannya untuk bangun sahur ya. Kita harus tahu tujuannya dulu biar tahu timingnya tepatnya kapan. Jangan azan pertamanya imsak. Begitu azan baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Ya nggak apa-apa lah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya nggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, nggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan dua kali. Mudah-mudahan nanti kita pas belajar fikih azan bersama-sama di Masjid Nurul Falah di bulan Ramadan, kita akan belajar fikih syurutnya azan, sunanul azan, pembatal azan dan seterusnya. Itu akan dibahas dalam pelatihan azan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di atas semua itu agar ini menjadi tren, syiar, lalu akan berjalan di seluruh Indonesia insyaAllah. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazak, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.